Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan melanjutkan bacaan kisah dari turun temurunnya keluarga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Memasuki bab selanjutnya adalah cicit kedua dan ketiganya. Cicit yang kedua bernama Abdul Aziz bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdul Wahab. Dan cicit yang kedua adalah Ibrahim bin Abdul Malik bin Husain bin Muhammad bin Abdul Wahab. Bacaan pertama adalah cicit kedua. Abdul Aziz bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdul Wahab. Wafat tahun 1321 Masehi. Hijriyah. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Muhammad bin Ali bin Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab, cicit Syekh Muhammad yang alim, seorang qadhi, pemilik firasat yang tajam. Beliau dilahirkan di kota Riyadh pada tahun 1240 Hijriyah dan tumbuh di sana. Kemudian masuk ke Kutab di Riyadh yang pada saat itu menjadi ibu kota yang kedua setelah Dir'iyah, Porak-Poranda. Keluarga Alu Saud dan Alu Aisyikh banyak yang pindah, tersebar di berbagai kota dan negara, sampai Imam Turki bin Abdullah Alu Saud berhasil mendapatkan kekuasaannya, membangun kembali negara Saudi dari awal dan menjadi kota Riyadh sebagai ibu kota. Beliau memulai membaca dan belajar kepada para ulama di kota ini, termasuk Asy-Syaikh Abdurrahman bin Hasan dan anaknya Asy-Syaikh Abdul Latif setelah datang dari tempat pengasingan di Mesir. Beliau juga membaca kepada selainnya, di antaranya Qadiriyat Ibnu Udwan dan Asy-Syaikh Hamd bin Atiq, hingga beliau menonjol dalam bidang tauhid, tafsir, hadis, faraid, nahwu, dan lain-lain. Beliau seorang yang berpengetahuan luas, cerdas, dan punya firasat yang tajam, sehingga Al-Imam Abdullah Al-Faisal memilihnya untuk menjadi qadhi di Riyadh pada tahun 1286 Hijriah, menggantikan qadhi Riyadh sebelumnya, Asy-Syaikh Ibnu Udwan yang meninggal. Tatkala fitnah antara Abdullah Al-Faisal dengan saudaranya Saud Al-Faisal membesar, beliau pindah ke Huttoh Bani Tamim dan beliau dimuliakan di sana. Tatkala fitnah telah selesai dan menjadi tenang, beliau pun kembali ke Riyadh dan menetap di sana. Kemudian Pangeran Muhammad bin Rashid memilihnya menjadi qadhi di Riyadh. Tatkala Al-Imam Abdul Aziz bin Saud berkuasa di Riyadh, beliau masih dipertahankan dari jabatannya sebagai qadhi Riyadh. Beliau bertahan hingga meninggal pada tahun 1321 Hijriah. Semoga Allah Ta'ala merahmatinya. Cicit berikutnya bernama Ibrahim bin Abdul Malik bin Husain bin Muhammad bin Abdul Wahab. Ia adalah Syekh Ibrahim bin Abdul Malik bin Husain bin Muhammad bin Abdul Wahab, diangkat menjadi qadhi di usia 15 tahun. Ayah beliau, Syekh Abdul Malik, adalah orang berilmu yang hidup di bawah kepemimpinan Imam Faisal bin Turki dan menjadi qadhi di Huttoh Bani Tamim. Ia menjadi qadhi lebih dari 20 tahun lamanya. Kemudian lahirlah Syekh Ibrahim di sana kira-kira pada tahun 1255 Hijriah. Beliau belajar kepada ayahnya dan juga kepada Syekh Soleh bin Muhammad Syatri dan kepada selain keduanya sampai ia berhasil menguasai banyak ilmu. Pada umurnya yang ke-15, ayahnya meninggal. Di tahun itu ia datang untuk belajar kepada Syekh Soleh bin Muhammad bin Syatri yang pada saat itu diminta untuk menjadi qadhi di Al-Huttoh, menggantikan posisi Syekh Abdul Malik. Namun ia meminta uzur untuk hal itu. Justru Syekh Soleh meminta muridnya Ibrahim Muda untuk menggantikan posisinya. Ia berkata kepada muridnya, "Sesungguhnya engkau adalah dari keluarga yang mulia dan telah tiada ayahmu, dan engkau lebih cocok untuk menggantikan posisinya sebagai qadhi daripada aku.
Maka Syekh Ibrahim merasa heran karena di umurnya yang masih kecil telah diminta menjadi qadhi. Saat itu Syekh Ibrahim sempat berkata kepada gurunya, "Wahai guru, aku tidak mampu untuk menjadi qadhi maupun untuk memutuskan perkara." Tapi gurunya berkata kepadanya, "Wahai anakku, jadilah engkau qadhi dan aku akan menyertaimu selama aku masih hidup." Syekh Ibrahim sebagai qadhi di sana kurang lebih selama 25 tahun. Adapun dari sisi keilmuan, maka ia termasuk orang yang bersungguh-sungguh dan serius sampai ia menguasai puncak keilmuan. Berkata muridnya, yaitu Syekh Ibrahim bin Soleh bin Mutlak, ia adalah syekh yang berilmu, peneliti ulung, dan tidak didapati yang semisal dengannya pada zaman ini untuk urusan fikih dan usulnya yang dibangun di atas dalil dan akal. Dan para ulama di zamannya mengembalikan urusan ilmu kepadanya jika mereka dapati ada kesulitan-kesulitan atau masalah-masalah yang susah dipahami. Telah belajar kepada Syekh Ibrahim banyak penuntut ilmu dan mengambil manfaat dari ilmunya. Yang terkenal dari mereka adalah 1. Syekh Abdul Aziz Abu Habib, 2. Syekh Mutlak bin Saleh Asyatri, ketiga Syekh Soleh bin Mutlak Asyastri, keempat Syekh Ibrahim bin Soleh bin Mutlak Asyastri, dan selain dari mereka. Meninggalnya, muridnya yaitu Syekh Ibrahim bin Soleh bin Mutlak mencatat kejadian ketika meninggalnya dengan perkataannya sebagai berikut. Pada tahun 1336 Hijriah telah meninggal Syekh Ibrahim bin Abdul Malik al-Syekh di awal-awal bulan Rabiul Awal rahimahu ta'ala. Dan Syekh meninggalkan anak laki-laki yaitu Abdul Malik bin Ibrahim bin Abdul Malik al-Syekh. Dan anaknya ini pun menjadi ulama, menjadi qadhi di Al-Hawthah setelah ayahnya. Rahimahullah ta'ala, biografinya ada dalam buku ini. Demikianlah kisah cicit yang kedua dan ketiga dari keluarga turun-temurunnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Keluarganya para alim ulama, keturunan orang-orang soleh. Semoga Allah menempatkan mereka semua di tempat yang terbaik, surganya Allah Ta'ala. Semoga kita yang masih hidup bisa mengambil pelajaran dari kisah yang saya baca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.